nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat yang bersifat batin. Karena nikmat Allah itu ada yang terlihat dengan jelas, ada juga yang batin, yang tersembunyi. Di dalam Al-Quran pada surah Luqman ayat 20 Allah SWT berfirman, Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat dan hakikat, seperti yang dituturkan oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati dalam 3 risalahnya, baik itu Sirrul Asrar, Subdatul Asrar, dan juga Tajul Asrar. Beliau menisbatkan satu perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innama bu'ithu bisyariati wal haqiqati. Sesungguhnya saya diutus dengan membawa syariat dan hakikat. Dan al-jami bainahuma, menghimpun antara keduanya, itulah yang disebut dengan thariqah. Boleh juga mengistilahkannya dengan as-sirat al-mustaqim, yang merupakan jalan yang lurus. Itu juga yang dimaksud dalam Al-Quran dengan ad-din al-khalis, agama yang murni. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Ta'ala, sesuai dengan tema yang diamanahkan pada kami, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang praktek tasawuf di era modern ini. Sesungguhnya tasawuf dari sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini intinya sama. Intinya, tampilannya mungkin berbeda, tantangannya tentu berbeda, dan bahasa yang digunakan bisa saja berbeda, tapi intinya sama. Intinya adalah satu, pada tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa. Yang kedua, intinya adalah sidqut tawajjuh, bagaimana supaya bisa tulus beribadah kepada Allah SWT. Dan pada puncaknya yaitu ma'rifatullah, bagaimana mengenal, bukan saja mengetahui, karena mengetahui itu dengan akal, tapi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Intinya berkisar pada 3 hal itu. Sehingga Syekh Sarruq qaddasallahu sirra dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, kaidah tasawuf, beliau menyebutkan ada 3 kelompok manusia. Penyebutannya beda-beda, tapi substansinya sama. Yang pertama yaitu zahid, yang kedua abid, yang ketiga arif. Zahid artinya orang yang menempuh hidup zuhud. Yang kedua abid. Abid artinya orang yang fokus dalam beribadah. Dan yang ketiga arif. Arif artinya hamba Allah yang mengenali Tuhannya. Jadi inilah 3 istilah yang biasa disematkan kepada pengamal tasawuf. Biasa disebut sebagai seorang zahid, orang yang memilih hidup zuhud. Yang kedua sebagai abid, mereka yang fokus dalam beribadah. Dan yang ketiga yaitu arif, yang selalu berusaha untuk mengenali Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan SWT, ini erat sekali dengan tantangan yang dihadapi pada era modern ini. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja
pola hidup materialisme dan sikap hidup hedonisme, ya, yang bertumpu pada materi dan selalu berusaha untuk mendapatkan kesenangan hidup yang bersifat material. Sejak awal Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita ini umatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasudduka anil haq wa amma tulul amal fayunsi al akhirah. Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan, yang paling saya cemaskan di antara sekian banyak yang saya khawatirkan kepada umatku. Jadi Nabi itu sangat sayang kepada kita ini umatnya. Maka beliau selalu merasa cemas jika kita umatnya mengalami hal-hal yang buruk. Nah, di antara sekian banyak kecemasannya Nabi SAW, yang paling beliau cemaskan itu ada dua. Satu, ittiba'ul hawa. Apabila kita ini sudah mulai mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal. Ketika kita mulai tulul amal, panjang angan-angan, seakan-akan kita akan selamanya hidup di dunia ini. Sehingga beliau melanjutkan, fa amma ittiba'ul hawa. Kalau seseorang itu sudah mengikuti hawanya, hawa nafsunya, fayasudduka anil haq, itulah yang akan menghalangimu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tulul amal, dan ketika seseorang sudah punya tulul amal, angan-angan yang panjang, fayunsi al akhirah, maka itulah yang akan membuatmu lupa kepada kehidupan akhirat. Nah, ini dua yang Nabi khawatirkan. Satu tadi, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa maqama rabbih, yang takut akan maqam Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan mampu mencegah nafsunya dari hawa, maka itulah yang akan mendapatkan surga. Jadi ada dua cirinya. Satu, khafa maqama rabbi, takut akan maqam Tuhannya. Paling tidak ada dua tafsir ulama kita, apa yang dimaksud dengan khafa maqama rabbih. Tafsir pertama dari para ulama, maqam dari kata qama. Qama artinya berdiri. Jadi yang dimaksud dengan maqama rabbih, yaitu waktu ketika kita nanti manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi akan ada nanti suatu masa di mana kita berdiri di hadapan Allah pada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Nah, maka seorang hamba yang di dalam hatinya ada rasa takut, mengingat, membayangkan bagaimana nanti kalau saya berdiri di hadapannya Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan saya. Nah, itulah yang layak untuk masuk surga. Tafsir kedua, yang dimaksud dengan maqama rabbih, yaitu kedudukan Tuhannya. Jadi mereka yang akan mendapatkan surganya Allah SWT, yaitu mereka yang tahu maqam Tuhannya, kedudukan Tuhannya. Karena dia tahu maqam, kedudukan Tuhannya, dia punya khafa. Apa yang dimaksud di sini adalah pengagungan, rasa hormat, memuliakan kedudukan Tuhannya. Karena banyak manusia, Pak, yang meremehkan makam Tuhannya. Contohnya, orang yang melakukan dosa. Yang melakukan dosa dan memandang bahwa ini kan cuma dosa-dosa kecil saja, tidak ada masalah kalau dilakukan. Itu meremehkan Tuhan. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihat keagungannya Allah yang telah lancang kamu durhakai. Ya, kalau kita mau berbuat dosa, jangan lihat dosanya, tapi lihat siapa yang kita durhakai pada saat melakukan perbuatan dosa tersebut. Itulah khafa maqama rabbih. Nah, ciri yang kedua, nahan nafsa anil hawa, yaitu mencegah nafsunya dari hawa. Nafsu itu banyak maknanya dalam bahasa Arab.
Tapi kalau ulama tasawuf yang menggunakan kata nafs, maka makna dasarnya adalah as-sifatul mazmumah fin nafsil basyariyah. Yang dimaksud dengan nafsu dalam pandangan tasawuf yaitu as-sifatul mazmumah, sifat-sifat tercela fin nafsil basyariyah yang ada dalam diri manusia. Nah, itu makna dasarnya, sifat-sifat tercela yang ada dalam diri manusia. Maka makna dasarnya adalah al-ammara bisu, nafsu ammara bisu. Karena inilah nafsu yang paling rendah. Meskipun kita diajari untuk mendidiknya supaya dia mengalami tarakki, mengalami pendakian, mengalami peningkatan. Kalau nafsu ammara bisu, yaitu mereka yang memiliki nafsu seperti ini, kalau dia berbuat dosa, Pak, dia nikmati itu dosa. Tidak ada rasa menyesalnya sama sekali. Dia nikmati dosa tersebut. Karena mohon maaf, mungkin kita semua pernah berbuat dosa. Tapi ketika melakukan dosa, ada rasa penyesalan di dalam hati. Cuma tidak sanggup untuk menghindari dosa itu. Berarti bukan nafsu ammara bisu. Tapi ada sebagian orang kalau berbuat dosa, dia nikmati dosanya. Ini ammara bisu, paling rendah level nafsunya. Kalau ditingkatkan, dia akan naik menjadi nafsu lawwamah, masih berbuat dosa, akan tetapi talumu nafsah, dia mulai mencela dirinya. Loh, kenapa saya berbuat yang seperti ini? Tidak sepantasnya saya melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah. Kalau ditingkatkan lagi, dia akan naik menjadi nafsu mulhamah, sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tahu fujurnya dan tahu takwanya. Ini potensi untuk melakukan pelanggaran, ini potensi takwanya. Kalau dididik, dia akan naik menjadi nafsu mutmainnah, yang tenang dalam ibadah kepada Allah, dalam zikirnya. Dididik, dia akan naik lagi menjadi nafsu radiyah, yang selalu ridha, puas menerima apapun ketetapan Allah atas dirinya. Ditakdirkan sehat, dia ridha. Ditakdirkan sakit pun dia ridha. Ditakdirkan kaya, dia ridha. Ditakdirkan miskin pun dia juga ridha. Ditakdirkan lapang hidupnya, dia ridha. Ditakdirkan sempit hidupnya, dia juga ridha. Itu nafsu radiyah. Nanti akan meningkat menjadi mardiyah, diridai oleh Allah SWT. Dan puncaknya adalah nafsu kamilah, yang paripurna. Kembali makna awal nafsu yang tercela, yang berada pada level paling dasar, ammara bisu, atau as-sifat al-mazmumah bin nafsil basyariyah. Nah, nahan nafsa anil hawa, mencegah nafsu tadi dari hawanya. Hawa itu apa? Hawa itu adalah hijabun nafsi, yang menghijab, yang menghalangi nafsu an ru'yatil haq, sehingga tidak mampu memandang Tuhannya. Karena sebetulnya jamaah sekalian, Allah itu tidak pernah terhijab, tidak pernah tertutupi. Apa atau siapa yang sanggup menutupi Allah? Tidak ada yang sanggup menutupi Allah SWT. Nah, kalau Allah tidak tertutupi, kenapa kita tidak bisa memandang Allah SWT? Bukan karena Allah yang tertutupi, basirah kita yang tertutupi, mata batin kita yang tertutupi. Ibaratnya, katakanlah ada bangunan yang sangat besar, ya, masjid Al-Markas misalnya, atau masjid raya. Ini bangunan yang besar. Kita tidak bisa menutupi itu. Tapi ada kondisi di mana masjid yang besar tersebut tidak bisa kita lihat. Apa itu? Kalau mata kita yang tertutupi. Jadi dengan ini saja Pak, yang sekecil ini, kalau dia menutupi mata, bangunan yang sebesar apapun tidak bisa terlihat. Bukan bangunannya yang tertutupi, mata kita yang terhijab. Begitulah kalau basira, mata batin yang terhijab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya zahir, maha nampak, maha jelas, itu tidak terlihat. Bukan Tuhan yang tertutupi, basira kita ini yang tertutupi. Dan di antara yang menutupi basira itu, kalau tidak mampu menjaga basar, menjaga pandangan mata kita. Ada salah seorang murid saya, dia tanya dan dia meminta, Ustaz, ajari saya supaya basira saya ini tajam, saya bisa memandang keindahan dan keagungannya Allah. Nah, saya bercanda, saya sampaikan, tidak usah, karena kamu tidak bisa memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Saya tanya, kamu masih suka melihat cewek seksi, cewek cantik? Oh, masih suka, Ustaz. Itulah yang menghalangi basirahmu. Kalau mata kepala ini Pak,
masih merasa senang melihat cewek-cewek yang seksi, yang cantik, itu akan menutupi basirah kita. Jadi tidak usah lagi bertanya, bagaimana caranya supaya basirah saya ini tajam. Tanya dulu diri kita, ini mata saya masih suka tidak melihat cewek seksi ini? Nah, ya, kalau masih suka, tidak usah dilanjutkan pertanyaannya. Tapi kalau kita sudah mampu menundukkan pandangan, kan Nabi janjikan, siapa yang bisa memalingkan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah, Allah masukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan melihat yang haram itu. Karena mohon maaf, kalau melihat perempuan cantik Pak, nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Berarti masih normal. Yang merasakan nikmatnya apa? Apa yang merasakan nikmatnya? Nafsu yang merasakan nikmatnya. Nafsu. Kalau kita beribadah, mestinya nikmat atau tidak? Kalau kita ibadah, salat, zikir, nikmat atau tidak? Mestinya nikmat. Yang merasakan apa? Hati. Jadi beda Pak kenikmatannya. Satu dirasakan nafsu, satu dirasakan hati. Maka hati-hati. Jangan sampai kita beribadah, bukan hati yang merasakan nikmatnya, tapi nafsu yang merasakan nikmatnya. Bisakah ibadah yang merasakan nikmatnya nafsu? Saya contohkan yang sederhana. Sedekah. Sedekah itu kan ibadah. Karena dia ibadah, berarti mestinya bersedekah itu terasa nikmat. Mestinya nikmat. Tapi jangan sampai nafsu yang merasakan nikmatnya. Mestinya yang merasakan nikmatnya itu hati. Perbandingannya seperti ini. Yang dirasakan nikmatnya oleh nafsu. Ketika kita bersedekah, kita merasa senang, merasa puas. Karena merasa, saya sudah bantu orang. Ini orang susah sebetulnya. Tapi karena saya bantu, akhirnya jadi senang hidupnya. Jadi kita merasa mengeluarkan orang dari kesulitan hidup. Itu Pak kesenangan nafsu. Beda kalau seperti ini. Cara pandangnya. Allah SWT yang memiliki semua harta. Semua harta itu milik Allah. Lalu dititipkan kepada kita sebagian. Kemudian ada orang butuh. Titipan Allah itu diberikan kepada yang butuh. Maka hati kita merasakan kenikmatan. Karena titipan Allah sudah bisa diserahkan, diberikan kepada yang berhak. Jadi bukan nafsu kita yang merasakan nikmat, tapi hati. Contoh yang lain. Salat Pak. Ada orang salat itu merasa nikmat. Tapi kenikmatannya dirasakan oleh nafsunya. Enak sekali sholat di masjid ini. Kenapa? Masjidnya luas. AC-nya, sejuknya AC-nya. Karpetnya harum. Sekarang pertanyaannya. Kalau kemudian kita salat di masjid yang sempit. Tidak ada AC-nya. Kipas angin saja. Tidak harum lagi karpetnya. Jadi hilang rasa nikmatnya. Berarti kenikmatan tadi bukan hati yang merasakan, tapi kenikmatan tadi yang merasakan adalah nafsu kita. Jadi orang yang dijanjikan surga oleh Allah SWT, nahan nafsa anil hawa. Dia bisa mencegah nafsunya dari hawa. Hawa itu yang menghalangi nafsu untuk bisa memandang keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pintu masuknya tasawuf, zuhud. Ya. Zuhud itu bukan pada tampilan luar. Zuhud itu wilayah hati, bukan wilayah tampilan luar. Wilayah hati. Ya. Ada seorang sufi besar. Dia berpakaian mewah Pak, perlente. Pakaiannya bagus. Tidak seperti mohon maaf sufi-sufi yang lain yang penampilannya kumuh, lusuh. Dia penampilannya mewah. Maka awalnya diprotes oleh sufi-sufi yang lain. Kenapa modelmu seperti itu? Tidak ada orang sufi begini modelnya. Masa pakaian mewah? Dia bertanya. Dengan pakaian kalian yang seperti itu, yang kumuh, yang lusuh, terus orang-orang memandang kepada kalian, apa yang ada dalam hati mereka? Rasa iba, rasa kasihan. Kasihannya ini orang. Jadi orang-orang itu karena merasa kasihan, merasa iba, yang ada di hatinya merendahkan kalian. Ingin membantu, bantu orang ini. Tapi dengan pakaian saya yang seperti ini, apa yang ada di dalam hati orang? Apakah juga merasa kasihan, merasa iba kepada saya? Tidak. Jadi saya lebih bisa memberi manfaat kepada mereka dengan pakaian ini dibandingkan kalian. Maka zuhud itu wilayah hati, bukan tampilan luar. Sama dengan tawadu, lawan dari takabur. Takabur itu bukan pada tampilan luar, tapi wilayah hati. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah,
Saya itu suka pakai baju yang bagus-bagus, saya suka naik kuda yang bagus-bagus, pakai sepatu yang mahal-mahal. Sombongkah itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi apa itu kesombongan ya Rasulullah? Kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ketika hatimu tidak mau menerima kebenaran dan hatimu merendahkan orang lain. Jadi ini wilayah hati, bukan pada tampilan luar. Bukan berarti kalau ada orang yang pakaiannya lusuh, penampilannya kumuh, tawadu sekali orang itu, belum tentu Pak. Dilihat hatinya, apakah dia merendahkan orang atau tidak, menolak kebenaran atau tidak. Sebaliknya bukan berarti kalau kita punya rumah yang besar, ya, suka pakaian yang mewah, kendaraan yang mahal, sombong sekali. Bukan itu yang menentukan, hatinya. Nah, begitulah dengan zuhud ini, wilayahnya hati. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang seyogianya saya lakukan supaya saya dicintai Allah dan dicintai manusia? Apa jawaban Nabi SAW? Izhad fid dunia yuhibbukallah, washad amma fi aidin nas yuhibbukan nas. Suhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Dan suhudlah pada apa yang ada di tangan orang, niscaya orang akan mencintaimu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, hidup zuhud di dunia. Ya. Kalau ingin dicintai manusia, zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Maksudnya apa? Zuhud ini kan bertingkat-tingkat Pak. Yang paling rendah levelnya, mencukupkan diri dengan yang halal. Mencukupkan diri dengan yang halal. Berarti jangan sama sekali ada ketertarikan hati kepada yang haram. Jangan ada ketertarikan hati kepada yang syubhat. Kan ada orang Pak, memang dia tidak mengambil yang haram, tapi hatinya ada ketertarikan. Begitu melihat koruptor, rumahnya besar-besar, kendaraannya banyak, ada ketertarikan di hatinya. Memang dia tidak korupsi, tapi di hatinya bagus, enaknya juga nih kalau orang korupsi. Besar-besar rumahnya, banyak kendaraannya, itu hatinya tidak zuhud. Karena ada ketertarikan melihat dunia yang diperoleh dengan cara yang haram. Nah, terus yang kedua, zuhud itu bukan hanya sekedar mencukupkan diri dengan yang halal, tapi mencukupkan diri dengan yang halal yang dibutuhkan. Karena kadang-kadang kita memiliki harta, memang halal, tapi kita tidak butuhkan. Coba misalnya, kalau kita pulang ke rumah Pak, ya terutama sebetulnya maaf Budi, terutama perempuan, coba kita minta ke istri, buka lemari itu Bu. Perhatikan pakaian yang ada di dalam. Apakah semua pakaian yang ada di dalam lemari tersebut benar-benar dibutuhkan? Mungkin istri Pak mengatakan, kanu halal di ini Pak, saya beli dengan uang yang halal. Ya memang halal, tapi dibutuhkan tidak. Kalau kita memiliki sesuatu yang halal tapi tidak dibutuhkan, itu tidak zuhud. Orang zuhud itu mencukupkan diri dengan apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang ada orang Pak membeli sesuatu bukan karena dia butuh, hanya karena dia ingin saja. Nah, sudah dibeli, syukur kalau pernah dipakai satu kali, setelah itu disimpan, tidak pernah lagi dipakai sama sekali. Atau bahkan dibeli cuma disimpan saja untuk dilihat-lihati. Tidak zuhud. Dan di atasnya lagi adalah zuhud mencukupkan diri dengan yang halal yang dibutuhkan, dan ketika ada yang lebih butuh, prioritaskan kepada yang lebih membutuhkan itu. Ini juga dinamakan dengan isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka memprioritaskan orang lain dibandingkan dirinya, sekalipun mereka sendiri sebetulnya butuh. Namanya isar. Nah, ini unik Pak. Padanan bahasa Indonesianya itu tidak ada. Misalnya ya, bahasa Arab, as-sabru, ada bahasa Indonesianya, sabar. Al-adlu, ada bahasa Indonesianya, adil. Ya. Misalnya lagi, ikhlas, ada bahasa Indonesianya ikhlas. Tapi isar, apa bahasa Indonesianya ini isar? Mesti diberi penjelasan panjang. Isar itu adalah mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Tapi apa istilah Indonesianya? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Istilahnya apa? Tidak ada bahasa Indonesianya Pak. Mungkin karena kita susah seperti itu. Nah, memang ada di kamus bahasa Indonesia, tapi ini pun kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, sehingga karena kata serapan, mohon maaf, mungkin banyak yang belum pernah membaca dan mendengar kata itu.
Altruisme namanya, altruisme. Oh, ada juga ini bahasa Indonesia begini. Itulah padanan kata dari isar tersebut, kata serapan dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris. Jadi ini tentang suhud. Nah, terus suhud pada apa yang ada di tangan orang. Jangan sama sekali muncul keinginan di hati kita untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain, yang merupakan haknya orang. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan dicintai. Maka di hadis awal yang saya bacakan tadi, Nabi mengingatkan, yang paling saya khawatirkan kepada kalian, wahai umatku, satu, kalau kalian sudah mulai mengikuti hawa nafsu, apalagi di era kehidupan modern ini. Yang kedua, kalau sudah mulai tulul amal, panjang angan-anganmu, seakan-akan akan hidup selamanya di dunia. Tantangan yang kedua yang berikutnya, di era kehidupan modern, semua kita ingin lakukan serba praktis, serba cepat. Nah, seperti itu Pak, maunya serba cepat, serba praktis. Sehingga ibadah yang lama itu banyak orang yang merasa bosan melakukannya. Yang namanya tasawuf dituntut ada mujahadah, kesungguhan. Jalannya panjang Pak, bukan jalan yang praktis. Di kitab Manasilus Sa'irin saja, di kitab tasawuf ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari, ada 100 tahap perjalanan menuju kepada Allah. 100 tahap. Dimulai dari yaqazah, kesadaran, pindah ke taubat, ke muhasabah, ke tafakkur, ke tazakkur, i'tisam, ya. Kemudian ada riyadah, as-sama, dan seterusnya sampai puncaknya tauhid. 100 tahapan. Di kitab Risalah Qusairi 49 tahapan. Panjang Pak. Tapi kita di era modern ini mau yang praktis, akhirnya apa? Kadang-kadang ada yang memanfaatkan itu. Bikin saja pelatihan. Cara cepat mengenal Allah, cuma 3 jam sudah selesai lagi. Orang akhirnya malas mengikuti zikir yang berjam-jam. Coba kalau kita berzikir 1 jam saja, lama sekali zikirnya di sana. Ya. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol Pak di warkop, biar sampai 5 jam tidak terasa lama. Tapi begitu berzikir 1 jam saja, lamanya dirasa. Nah, oleh karena itu mesti jadikan diri kita, kalau tadi yang pertama itu namanya zahid, ini sebagai seorang abid. Abid itu yang memang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan ibadah hanya kewajiban. Ibadah itu kebutuhan. Kita punya tubuh, kita punya ruhani. Semua ada kebutuhannya. Kebutuhan jasmani Pak, kita haus cari minuman, kita lapar cari makanan, kita capek cari kasur untuk tidur. Tapi rohani juga ini punya kebutuhan. Yang sayangnya kadang-kadang kita tidak cepat penuhi kebutuhannya. Kalau jasmani yang butuh, cepat-cepat kita penuhi kebutuhannya. Begitu rohani kasihan yang butuh, kita tidak penuhi kebutuhannya. Kebutuhan rohani itu makanannya yang terutama ada di dalam zikir. Jangan malas berzikir. Berjam-jam zikir. Ikutilah majelis zikir, bukan sekedar majelis ilmu. Ya, kalau majelis ilmu untuk otak Pak, menambah pengetahuan. Tapi kalau majelis zikir itu untuk hati, membersihkan hati dari sifat tercela. Yang kedua, yang ketiga, tantangan di era modern saat ini adalah informasi yang cepat dan deras. Nah, sekarang banyak sekali media-media sosial, dan semua orang bisa tiba-tiba menjadi guru, bisa tiba-tiba jadi musik. Kita tidak tahu siapa orangnya ini. Dan sayangnya lagi, orang muda terpesona, cepat terpesona, terpukul. Bagus ini. Padahal dalam tasawuf, perjalanan menuju kepada Allah mesti ada mursyidnya, ada pembimbingnya. Dan itu tidak bisa lewat media-media sosial seperti ini. Mesti ada talaqi, ada ijazah, ada talqin, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalimah la ilaha illallah saja itu Nabi talqinkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali talqinkan kalimat ini ya kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri talqinkan kalimat ini pada Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami talqinkan kalimat ini kepada Daud bin Nusair At-Tai. Daud bin Nusair At-Tai dia talqinkan kalimat ini kepada Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi dia talqinkan kepada Sari As-Sakati. Sari As-Sakati dia talqinkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Begitu seterusnya ke bawah sampai kepada mursyid-mursyid thariqah. Jadi tidak cukup hanya belajar lewat media sosial.
mesti kita punya mursyid, ya, punya guru rohani yang akan membimbing perjalanan kita menuju kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi orang yang arif, yang mengenal Tuhannya. Maka di era modern mungkin ada yang fokus kepada hidup zuhud, maka dia disebut zahid. Ada yang fokus dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dia seorang abid. Ada yang fokus untuk mengenali Tuhannya, maka dia adalah seorang yang arif. Tapi intinya sama, ujungnya sama, yaitu wusul ilallah. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi